Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, pendidikan anti korupsi dan etik. Pada tugas besar 2 ini akan terdiri dari 4 subbab, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, upaya pencegahan korupsi, korupsi di sektor pelayanan publik, dan peran mahasiswa dalam mencegah tindak pidana korupsi. Bab pertama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 3 disebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Selanjutnya yaitu berdasarkan pada 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam PBJ, dan yang ketujuh yaitu gratifikasi. Subbab selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Terdapat 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Tindakan itu antara lain, yang pertama strategi preventif, kedua strategi detektif, dan yang ketiga strategi represif. Slide selanjutnya, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan, pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik, keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, yang kelima, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, dan yang keenam yaitu penyempurnaan manajemen sumber daya atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Selanjutnya, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah
Yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Dan yang kelima yaitu meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Subbab selanjutnya yaitu korupsi di sektor pelayanan publik. Berikut adalah 10 area rawan korupsi menurut Ketua KPK. Yang pertama, sektor pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, sektor keuangan dan perbankan. Yang ketiga, sektor pajak. Keempat, sektor bea cukai. Kelima, sektor BUMN atau BUMD. Selanjutnya, sektor pendapatan atau penerimaan negara. Sektor penggunaan APBN atau APBD. Sektor aset atau barang milik negara ataupun daerah, sektor pelayanan umum, dan yang terakhir yaitu sektor instansi atau lembaga dengan alokasi anggaran yang besar. Pencegahan korupsi pelayanan publik dalam optik kebijakan kriminal mesti diarahkan pada perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan publik dengan mengacu pada prinsip good corporate governance. Selain itu, pemerintah dapat mencegah tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang tegas bagi birokrat yang menerima gratifikasi pada saat melaksanakan tugasnya, dan memberikan penghargaan kepada birokrat yang jujur. Subbab selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam mencegah tindak pidana korupsi. Gerakan anti korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Slide selanjutnya. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal ataupun nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal ataupun nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika pendidikan anti korupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia. Yang kedua, lingkungan kampus. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.
Yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat sekitar. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Masyarakat juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Yang terakhir yaitu lingkungan lokal ataupun nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal ataupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.